Drama paddock dimulai. Kenapa Veda nggak pilih KTM? Pertanyaan sederhana yang berubah jadi pemantik drama paling panas di Moto3 akhir musim ini. Saat semua mata tertuju pada persaingan papan atas, satu pernyataan dari kubu gas-gas TC3 bikin suasana pedok langsung mendidih. Mereka menyindir keputusan Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia yang memilih jalan berbeda. Bukan ke KTM, bukan ke gas-gas, tapi ke Honda. Yap, Veda resmi bergabung dalam proyek jangka panjang Honda Tim Asia. Sementara dua jebolan Rookies Cup lainnya, Brian Uriarte dan Hakim Danis, justru langsung diterima oleh tim satelit KTM dan gas-gas. Ini bukan sekedar beda jalur, ini seperti mengangkat bendera perang. Gas-gas merasa heran, kecewa, bahkan menyelipkan kalimat sinis dan halus dalam wawancara media Spanyol. Kami sangat menyayangkan Veda tak pilih KTM, padahal potensinya besar, ujar perwakilan mereka. Kedengarannya sopan ya, tapi jangan tertipu. Di telinga pengamat balap, kalimat itu seperti nyinyiran terselubung, seolah mereka ingin bilang, tanpa motor kami, kamu nggak akan bisa bersaing. Tapi tunggu dulu, Honda nggak tinggal diam. Mereka nggak balas dengan wawancara. Mereka punya cara lain untuk menjawab, dan itu terjadi di lintasan Sepang. Dan disinilah semuanya mulai berbalik arah, karena Honda membawa kejutan yang bikin KTM garuk-garuk helm. Sindiran gas-gas, lembut tapi menyengat. Hook, sayang sekali Veda nggak pilih KTM. Itu bukan kalimat biasa. Dalam dunia MotoGP, satu pernyataan bisa mengguncang seluruh arah narasi musim. Gas-gas tahu betul siapa Veda Ega Pratama, dan mereka paham kehilangan talenta seperti dia adalah kerugian besar. Tapi alih-alih mengakui langsung, mereka memilih menyelipkan komentar sinis nan halus, seperti racun yang dibungkus permen. Motor kami sangat cocok buat pembalap muda, karakternya agresif tapi mudah dikuasai, ujar tim gas-gas. Kalimat itu terdengar normal sampai kita pahami konteksnya. Ini bukan pujian untuk motor, ini semacam pesan terselubung. Veda nggak akan bisa adaptasi kalau pakai motor Honda. Bahkan mereka menyebut motor orange lebih cocok buat pembalap generasi Rookies Cup dibanding mesin sayap kepak dari KTM memang raja. Tapi, sampai kapan? Pedro Acosta, Jaume Masia, Jose Rueda, semuanya jebolan KTM. Harus diakui, KTM udah jadi penguasa mutlak Moto3 sejak 2019. Setiap musim selalu ada bintang baru yang meledak dari pabrikan Austria ini. Motor KTM terkenal liar tapi kuat, cocok untuk pembalap muda yang agresif. Di trek lurus, dominasi mereka nyaris mutlak. Tapi sekarang, tren itu mulai terlihat retak. Honda, yang selama ini dianggap si penonton sabar, tiba-tiba menunjukkan taring. Mereka tidak hanya memperbaiki power delivery, tapi juga sektor-sektor yang selama ini jadi keluhan, exit tikungan dan daya cengkram ban belakang. Dan tahukah kamu, langkah ini bukan tiba-tiba. Ini adalah buah dari proyek pengembangan yang disiapkan sejak Asia Talent Cup. Perlahan tapi pasti, Honda menggeser posisi KTM bukan dengan gaya meledak-ledak, tapi dengan presisi dan kesabaran. Lalu siapa yang jadi peluru pertama Honda untuk mengguncang hegemoni oranye? Siap-siap, jawabannya bikin publik Asia menggila. Taiyo Furusato, simbol kebangkitan Honda. Start baris depan itu bukan kebetulan, itu pernyataan perang. Tanggal 25 Oktober 2025 bakal dikenang sebagai titik balik. Sirkuit Sepang jadi saksi ketika pembalap Honda Tim Asia, Taiyo Furusato, berhasil mencetak waktu luar biasa dan merebut posisi start P2 di kualifikasi Moto3. Di tengah dominasi nama-nama besar KTM seperti Jose Rueda, David Almanza, dan Alvaro Carpe, tiba-tiba nama Furusato muncul di baris depan. Yang bikin heboh, Furusato meraihnya tanpa slipstream, tanpa drama, hanya dengan kecepatan murni dan racing line bersih. Honda nggak cuma tampil kuat, mereka mendobrak opini publik bahwa motor mereka kini setara, bahkan mengancam KTM. Komentator MotoGP Asia langsung menyebut ini sebagai momen simbolis. Honda akhirnya bisa menantang, bukan cuma bertahan. Dan benar saja, suasana di garasi KTM berubah. Tak ada senyum santai, semua mulai waspada. Tapi tunggu, efek dari kejutan ini nggak cuma di lintasan, tapi juga meledak di media sosial Asia.
Furusato dan Honda trending. Twitter, TikTok, Instagram, semua dihantam Honda. Beberapa jam setelah sesi kualifikasi, hashtag Furusato dan hashtag Honda bangkit jadi trending topik di Jepang dan Indonesia. Netizen Asia Tenggara membanjiri timeline dengan komentar bangga. Ini bukan kebetulan, Honda mulai serius, Veda nggak salah pilih. Kemenangan moral ini nggak cuma mengubah peta persaingan, tapi juga membakar semangat fans. Bahkan jurnalis MotoGP menyebut ini sebagai pembuktian diam-diam dari Honda bahwa investasi mereka selama ini tidak sia-sia. Asia Talent Cup, Junior GP, hingga wildcard seperti Furusato kini mulai membuahkan hasil. Ini jadi pesan keras ke kubu KTM, kami mungkin diam, tapi kami nggak tidur. Dan tunggu dulu, motor Honda yang dipakai Furusato itu persis sama dengan yang bakal dipakai Veda musim depan. Motor Honda 2026, bukan lagi underdog. Grip belakang udah solid, akselerasi makin buas. Sektor paling krusial yang selama ini jadi kelemahan Honda, exit corner dan rear grip, akhirnya diperbaiki. Motor Honda terbaru menunjukkan peningkatan signifikan. Dalam tes dan resimulation, para teknisi menyebut peningkatannya beyond expectation. Bahkan mekanik veteran dari AART menyebut, sekarang kami nggak takut ketemu KTM di tikungan cepat. Dan itu artinya, gaya balap seperti Veda yang agresif tapi stabil bisa maksimalin potensi motor ini. Kombinasi teknik Jepang, riset aerodinamika baru, dan data telemetri dari Furusato mulai memperlihatkan hasil. Dan kabarnya, versi 2026 akan lebih ringan dan responsif. Dan ini dia, gaya balap Veda ternyata justru sangat pas untuk motor ini. Kok bisa? Kita bongkar di poin selanjutnya. Kombinasi maut? Kombinasi maut. Dia nggak perlu adaptasi ulang, dia dibesarkan oleh sistem Honda. Gaya balap Veda Ega Pratama punya ciri khas, agresif di awal, sabar di pertengahan race, lalu gaspol di lap akhir. Dan karakter ini ternyata klop banget dengan performa motor Honda yang kini lebih stabil dan punya grip kuat. Para teknisi menyebut Veda adalah pembalap yang bisa menyatu dengan motor, bukan sekedar mengendalikannya. Maka nggak heran banyak yang prediksi musim debut Veda di Moto3 bukan sekedar adaptasi, tapi potensi kejutan besar. Dengan motor seperti yang digunakan Furusato, ditambah pengalaman panjang dari Asia Talent Cup hingga Red Bull Rookies Cup, Veda punya semua alat tempur untuk langsung menyerang. Tapi ini bukan cuma soal motor dan pembalap. Ini perang filosofi dua pabrikan raksasa. Siap-siap tensinya naik. Perang gaya balap, KTM versus Honda. Power brutal versus presisi cerdas. Mana yang bertahan di 2026? KTM punya DNA agresif, power-led, overtake di trek lurus, dan gaya balap nekat. Honda, presisi, stabil di tikungan, dan minim resiko. Dua filosofi ini bentrok sejak lama, tapi kini makin jelas ketika motor Honda mulai menyaingi performa oranya. Kalau KTM menang di sirkuit cepat seperti Mugello, Honda biasanya dominan di lintasan teknikal seperti Misano. Tapi update elektronik dan aerodinamika terbaru bikin Honda makin versatile. Ini membuka potensi Honda tidak hanya bersaing di trek lambat, tapi juga menantang KTM di arena yang selama ini jadi markas mereka. Dan buat Veda, keputusan bertahan di Honda bukan cuma loyalitas, tapi bagian dari misi besar. Loyal sejak kecil, sekarang panen hasil. Dari Gunung Kidul ke Moto3, Veda bukan pembalap instan. Sejak usia 11 tahun, Veda sudah diasah lewat sistem Honda, mulai dari Astra Honda Racing School, Asia Talent Cup, sampai akhirnya ke Junior GP dan Rookies Cup. Semuanya dalam satu filosofi, satu sistem, satu keluarga. Ini bukan sekedar jalur karir, ini adalah ikatan. Maka ketika gas-gas menyindir keputusannya, Honda tidak perlu menjawab, karena jawaban terbaik adalah prestasi. Dan hasil Furusato di Sepang jadi simbol bahwa loyalitas Veda tidak salah. Sekarang, Honda punya motor, punya pembalap, dan punya momentum. Dan Veda, dia siap membayar semua perjuangan itu dengan performa di lintasan. Tapi ingat,
KTM belum habis, mereka juga sedang siapkan barisan muda yang siap balas balik. 2026, tahun penentuan. Veda nggak naik Moto3 dengan beban, tapi dengan senjata. Musim 2026 akan jadi penentuan. Honda sudah buktikan bahwa mereka bukan lagi penggembira, mereka siap bertarung. Dan Veda Ega Pratama akan jadi wajah kebangkitan Asia di Moto3. Bukan sekedar partisipasi, tapi perlawanan penuh gaya. Ketika lampu start menyala di seri pertama Moto3 2026, publik Indonesia akan melihat seorang anak Gunung Kidul melawan pabrikan raksasa Eropa bukan dengan omongan, tapi dengan kecepatan. Kita tidak sedang menunggu keajaiban, kita sedang menyambut era baru. Era di mana pembalap Indonesia tidak hanya tampil, tapi ikut menentukan jalannya musim. Siap-siap bro, musim depan bendera merah putih bisa saja berkibar di podium Moto3.